Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Meskipun malam hari ini kita harus terpisah oleh karena jarak di dalam kondisi keadaan yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kita, dan secara khusus di kota kita ini, yaitu kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, menjaga jarak social distance. Tetapi kita percaya bahwa malam hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali. Kita mau menyatukan hati kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak setiap ibu-ibu, persiapkanlah hati. Kita mau meninggikan Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau satukan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Hari demi hari setelah kita lewati, bulan demi bulan kita bisa jalan, dan kita ada sampai saat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bersamamu Bapa. Bapa selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam situasi kondisi apapun juga. Biarlah hati kita terangkat kepada Dia, memuji Dia. Engkau adalah bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan
menaikkan segala puji dan syukur untuk kasih dan setia-Mu di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu ya Yesus, memuji akan kebesaran, kemurahan Tuhan, karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun di saat-saat ini Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi, ada begitu banyak rintangan yang harus kami lewati. Secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, malam hari ini kami mau satukan hati kami. Malam hari ini kami mau menundukkan hati kami. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami begitu lemah, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kasihani kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, agar kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan untuk bangsa kami, untuk negara kami mohon biarlah Tuhan yang berkenan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba menyerahkan untuk seluruh ibu-ibu yang malam hari ini boleh bersama-sama menyatukan hati di dalam persekutuan di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berserah dan bersyukur. Amin. Saudaraku, sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum bersama-sama kita akan menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Kita mau berseru kepada Dia, Tuhan yang adalah penolong di dalam hidup kita, Tuhan yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Yesus, padamu berseru, Engkaulah penyelamat kami, dan pujilah Engkau ya Tuhan.
malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema menjadi terang bagi bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir sebulan ini kita memasuki masa-masa yang cukup memprihatinkan akibat virus COVID-19. Himbauan Presiden Jokowi kira-kira 2 pekan yang lalu untuk masyarakat Indonesia supaya mengurangi interaksi antar orang di komunitas dan di ruang publik, atau lebih kita kenal dengan istilah social distancing. Dengan adanya social distancing ini akan lebih efektif memperlambat laju penularan COVID-19 jikalau disertai dengan kebijakan yang kompak antara pemerintah pusat dengan daerah serta pengawasan yang serius di dalam masyarakat. Pertanyaannya, kenapa harus social distancing? Saudara, beberapa peneliti Indonesia memperkirakan bahwa jumlah penderita COVID-19 di Indonesia ini bisa akan mencapai 71.000 kasus pada akhir April jika tidak ada intervensi besar-besaran secara cepat untuk memperlambat kecepatan penyebaran virus ini. Sekelompok peneliti dari China, Inggris, dan Amerika Serikat, mereka melakukan pemodelan dengan menggunakan data wabah di Wuhan, menekankan bahwa pentingnya waktu dimulainya sebagai langkah mitigasi seperti isolasi, karantina, social distance, hingga lockdown. Dan Presiden Jokowi mengambil keputusan bukan lockdown, tetapi lebih kepada pembatasan sosial berskala besar. Saudara, meskipun langkah ini kalau kita pikir akhirnya menjadikan kita beberapa waktu belakangan ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi saya percaya bahwa selalu ada kerinduan yang besar supaya semua ini cepat berlalu deh, supaya penanganan virus ini dapat sesegera mungkin teratasi, supaya kita bersama-sama bisa lagi datang, beribadah, bersekutu, kita bertegur sapa satu sama lain, bukan lagi hanya melalui media sosial. Kita bisa saling cipika-cipiki, kita bisa bersama-sama wifi setiap selesai persekutuan, setiap selesai ibadah, tanpa ada rasa saling curiga, sungkan atau khawatir karena ada si COVID-19 ini. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana engkau dan saya dipanggil mendoakan sikon bangsa dan negara kita, khususnya dunia pada umumnya. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam doa misi bagi bangsa kita ini. Bersyukurlah karena Tuhan memanggil engkau dan saya untuk sebuah panggilan dan misi yang harus dikerjakan. Apa itu? Mari bersama-sama kita membaca di dalam kitab Yesaya 42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu.
Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, jikalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Inilah misi yang engkau dan saya sedang emban. Apa itu? Menjadi terang bagi bangsa. Apa artinya menjadi terang bagi bangsa, saudara? Yang pertama, terang bagi orang lain. Yesaya 42 ayat 7. Di sana dikatakan untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Itu artinya apa? Menjadi terang artinya saudara dan saya hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itu artinya apa? Itu artinya ada pihak lain selain kita. Pasti kita bersama-sama tahu yang namanya menara mercusuar, ya. Fungsi dari mercusuar itu apa? Untuk menerangi, untuk menunjukkan dan membimbing kapal yang sedang berlayar di sekitarnya supaya tidak menabrak karang yang dapat membuat kapal itu menjadi karam. Saudara, ingatlah bahwa siapapun Anda yang telah menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan, engkau dan saya terpanggil untuk menjadi terang bagi bangsa. Itu artinya menyadari bahwa kita ada bagi orang lain, dan kita bersama-sama berperan sebagai petunjuk, sebagai pembimbing supaya orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa memuliakan Tuhan. Saudara, ingat di dalam Matius pasal 5 ayat 16, di sana Tuhan Yesus mengajarkan, sewaktu di atas bukit, dia katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Termasuk untuk masa-masa kritis ini, saudara. Ketika social distancing diterapkan, kita dipanggil untuk menjalankan hal ini, untuk taat di dalam perintah ini, aturan ini. Bukan untuk memisahkan atau menjauhkan kita, tetapi bagaimana kita berperan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini bagi orang lain. Itulah fungsi terang, yaitu menjadi terang bagi orang lain. Lalu yang kedua, arti terang itu. Terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapak gereja yang bernama Irenaeus, dia mengatakan Gloria Dei vivens homo vivens. Artinya kemuliaan Allah adalah kehidupan manusia yang sepenuhnya. Kalimat ini mau menunjukkan, mau mengingatkan bahwa ketika kita memperjuangkan kehidupan manusia yang manusiawi, itulah saat di mana Tuhan dimuliakan. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 4, pasal 42 ayat 7 menekankan akan hal itu. Oleh sebab itu, saudara, menjadi terang berarti berjuang bagi kebaikan, bagi keadilan dan kebenaran yang memanusiakan manusia. Ketika kita melaksanakan perintah ini, tugas ini, pada saat itulah engkau dan saya sedang memuliakan Allah. Pertanyaannya, bagaimana sih memperjuangkan kebaikan, keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan? Selalu dimulai dari hal yang sederhana. Selalu dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh sederhana adalah ketika saudara berbelanja. Kadang-kadang, ya, khususnya ibu-ibu ataupun yang putri-putri, hobi untuk menawar barang, menawar harga semurah mungkin. Mampukah kita memanusiakan manusia? Mampukah kita memperjuangkan kebaikan, keadilan, kebenaran dengan cara kita membeli
dengan harga pokoknya dibawa. Ya, ketika kita pergi ke pasar, ketika memberi mungkin sayur di mbak-mbak sayur, kita menawar harga supaya bisa berkurang, 2.000 kah, 1.000 kah. Wah, kita pertahankan itu. Padahal kalau mau dipikir, ketika saudara berbelanja di supermarket, ketika saudara sedang berada di mall, harganya yang jauh lebih mahal, saudara membeli tanpa perlu untuk menawar. Apakah di situ kita sudah memanusiakan manusia? Akhir-akhir ini kita melihat baik di media sosial maupun mungkin yang kita saksikan langsung, bagaimana orang-orang di luar sana, mereka mengambil bagian untuk membagikan kebaikan bagi sesama. Ya, saya pernah membaca ada sebuah artikel bagaimana pengemudi ojek online, mereka mengambil bagian di dalam hal apa, saudara? Menyumbangkan dana mereka untuk mendukung penyediaan APD bagi para medis yang saat ini membutuhkan, termasuk di Kendari. Tidak ikut-ikutan borong kebutuhan pokok sehingga yang lain tidak kebagian. Juga tidak ikut-ikutan mengupload berita yang justru membuat orang lain semakin resah dan gelisah. Kita terpanggil untuk menjadi terang, termasuk bagikanlah berita yang dapat membuat orang mempunyai iman yang semakin bertumbuh. Bagi orang yang membaca, itu menguatkan dia, bukan justru membuat dia semakin khawatir dan takut. Yang ketiga, arti terang itu adalah menjadi terang bagi bangsa. Yesaya mencatat kita dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yang berarti jadilah terang secara keutuhan hidup kita, keseluruhan hidup kita di dalam segala aspek, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ketika saudara dan saya berada di gereja baru kita jadi terang. Jadi terang di gereja itu baik, tetapi jangan jatuh dalam keasikan di gereja dan lupa dengan panggilan menjadi terang bagi bangsa. Maka jadi terang ketika kita berelasi dengan tetangga, walaupun mereka berbeda agama. Ketika kita berelasi dengan sanak saudara, ketika kita bisa menghargai mereka, kita bisa bersama-sama menghormati mereka, entah itu dengan rekan bisnis kita, dengan semua orang yang kita jumpai di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi terang di situ. Jadilah terang, terangilah dunia dengan terang yang bersumber dari terang yang sejati itu. Siapa dia? Yesus katakan, akulah terang. Kita rindu supaya banyak orang bisa mengenal dan datang kepada sang terang itu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kami berada, sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan. Bangsa dan negara kami boleh dimenangkan karena anak-anak-Mu menjadi anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan secara kebetulan kita bersama-sama dipanggil oleh Tuhan berada, tinggal, berusaha, bekerja, beribadah di negara kita ini, yaitu Indonesia, dan secara khusus di kota Kendari ini. Bukan secara kebetulan malam hari ini kita bersama-sama mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu,
sebelum kita menaikkan doa-doa kita rindu, biarlah Indonesia ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu, Juru Selamat satu-satunya di dalam dunia ini, disembah oleh suku-suku bangsa di negara kita. Kita rindu melihat kemuliaan Tuhan. Kita rindu Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya anakku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya anakku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita bersama-sama akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak kita berdoalah memohon pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Biarlah Tuhan berkenan atas jeritan setiap umatnya yang pada malam hari ini bersama-sama meminta pertolongannya, dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk situasi saat ini. Hal yang kedua, mari bersama-sama doakan supaya pemerintah dapat segera mengantisipasi di dalam pengendalian virus COVID-19 ini. Karena kita melihat semakin bertambahnya jumlah penderita, sementara kapasitas rumah sakit yang menampung tidak lagi memadai. Kita doakan supaya hal ini bisa teratasi. Hal yang ketiga, mari bersama-sama kita juga berdoa untuk tenaga medis yang bekerja, supaya Tuhan terus menjaga melindungi mereka. Doakan untuk keluarga para pahlawan kesehatan ini, mereka yang pada akhirnya harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena tugas yang mereka jalankan. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap keluarga para medis ini. Yang keempat, bersama-sama kita doakan juga untuk keluarga dari korban COVID-19 yang saat ini sedang berduka, bahkan juga yang sedang dirawat. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, pemulihan, kesembuhan buat mereka. Yang kelima, kita doakan bahwa saat ini masa-masa boleh dikatakan karantina mandiri, ya, itu sedang diperpanjang. Anak-anak sekolah, guru,
Mahasiswa harus belajar secara jarak jauh. Karyawan akan lebih lama mungkin berada di rumah untuk melakukan pekerjaan mereka, biar supaya waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Doakan juga untuk para buruh, para pekerja harian, para pengusaha, para pebisnis yang tentunya juga dipusingkan dengan kondisi perekonomian saat ini. Kita doakan supaya di tengah-tengah situasi ini Tuhan tetap memberikan kepada mereka hikmat dan kesabaran di dalam menanganinya. Yang keenam, berdoa untuk peran serta gereja serta seluruh jemaat Tuhan di dalam membantu bangsa ini, supaya kita bisa proaktif secara doa, mungkin secara dana, secara daya yang bisa kita berikan apa. Paling tidak kita terpanggil untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan di lingkungan kita untuk menunjukkan kepedulian kita yang nyata bagi bangsa ini. Dan yang terakhir, doakanlah untuk pergumulan pribadi saudara semuanya. 7 pokok doa ini kita akan doakan bersama-sama, dan kita akan mengambil waktu untuk berdoa untuk hal ini. Kita bersama-sama akan menutup di dalam persekutuan kita malam hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan memulihkan kita, Tuhan kita yang dahsyat, Dia yang ajaib, Dia yang akan memberkati kita semuanya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Allah yang ajaib dan dahsyat. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa berkat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang sudah menyertai akan persekutuan kami pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama akan mengakhiri di dalam persekutuan ini. Kami mohon berkat yang daripadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan meneguhkan iman percaya kita. Pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal ini
memimpin menyertai setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.